Halo semua, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia, yaitu Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit. Aidit adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dengan perannya sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Mari kita simak perjalanan hidupnya, mulai dari lahir hingga akhir hayatnya. Dipa Nusantara Aidit lahir pada 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, yang pada waktu itu masih bagian dari Hindia Belanda. Nama aslinya adalah Ahmad Aidit, namun setelah dewasa ia lebih dikenal dengan inisial DN Aidit. Nama Dipa Nusantara adalah nama yang ia pilih sendiri, yang menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang di Tanjung Pandan. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri, dan sejak kecil Aidit sudah memperlihatkan minat yang besar terhadap dunia politik dan pergerakan. Di usia muda, DN Aidit pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Pada masa ini, ia mulai berinteraksi dengan banyak tokoh pergerakan nasional dan aktif dalam organisasi-organisasi pemuda. Ketertarikannya terhadap ide-ide komunis semakin berkembang, terutama setelah bertemu dengan tokoh-tokoh kiri yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada awal 1940-an, DN Aidit terlibat dalam beberapa aktivitas perlawanan bawah tanah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Aidit bersama kawan-kawannya mulai membangun kembali PKI yang sebelumnya sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada usia yang sangat muda, DN Aidit dipercaya sebagai salah satu pemimpin PKI dan mulai memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Tahun 1950-an adalah periode di mana PKI mulai tumbuh menjadi partai yang sangat besar di Indonesia. DN Aidit yang saat itu menjadi Komite Sentral PKI atau Ketua Komite Sentral PKI berhasil membawa PKI menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Dengan kepemimpinannya yang karismatik dan kecakapan dalam berorganisasi, Aidit mengubah PKI menjadi partai dengan jutaan anggota dan simpatisan. Salah satu strateginya adalah menjalin aliansi dengan beberapa tokoh politik dan organisasi masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Aidit dan PKI menjadi salah satu pendukung utama kebijakan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. DN Aidit berusaha memperkuat posisi PKI dalam pemerintahan dan mengusulkan beberapa kebijakan yang mendukung ideologi komunis, seperti reformasi agraria dan peningkatan peran buruh. Meskipun kebijakannya sering menimbulkan kontroversi, ia berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian besar kaum tani dan buruh di Indonesia. Pada akhir 1960-an, ketegangan politik di Indonesia semakin memuncak. Hubungan antara PKI dan militer semakin tegang. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, di mana PKI dituduh sebagai dalang di balik gerakan tersebut. Meskipun hingga kini keterlibatan DN Aidit dalam G30S masih menjadi perdebatan, dampak dari peristiwa ini sangat besar bagi dirinya dan PKI. DN Aidit segera menjadi buronan pemerintah dan militer yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Aidit kabur ke beberapa daerah untuk menghindari penangkapan, tetapi pada akhirnya ia berhasil ditangkap di Solo pada November 1965. Setelah penangkapannya, DN Aidit tidak diadili di pengadilan terbuka. Aidit meninggal pada 22 November 1965 dalam usia 42 tahun di Boyolali, Jawa Tengah. Kematian DN Aidit menandai berakhirnya peran besar PKI dalam sejarah politik Indonesia. Setelah kematiannya, PKI dibubarkan dan seluruh aktivitasnya dilarang. Ribuan, bahkan jutaan anggota dan simpatisan PKI diburu. Warisan DN Aidit dalam sejarah Indonesia sangat kontroversial. Di satu sisi, ia dianggap sebagai tokoh yang berjuang untuk kaum buruh dan tani. Namun di sisi lain, ia juga dipandang sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas ketidakstabilan politik dan peristiwa kelam dalam sejarah bangsa ini. Hingga kini, perdebatan tentang perannya dalam G30S masih terus berlangsung, dan namanya tetap menjadi salah satu yang paling diingat ketika membahas sejarah komunis di Indonesia. Itulah kisah singkat tentang DN Aidit, seorang tokoh dengan pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.